Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Halo, perkenalkan, nama saya Fitria Indriani dari kampus TIT Al-Khairiyah semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran eksperimen. Kita langsung ke materinya yuk. Nah, materi yang pertama adalah pengertian metode eksperimen. Menurut Saiful Bahri Jamaroh, metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa ini melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Adapun menurut Skonher yang dikutip oleh Palendeng, metode eksperimen adalah metode yang sesuai untuk pembelajaran sains karena metode eksperimen ini mampu memberikan kondisi belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal. Ada pula menurut ahli yaitu Rostiah, metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa ini melakukan suatu percobaan tentang suatu hal. Nah, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatannya itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan menerangkan kesimpulan pengertian metode eksperimen. Menurut saya, jadi metode eksperimen ini adalah cara penyampaian pelajaran di mana siswa ini melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang telah dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, metode ini siswa ini diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. Nah, teman-teman, metode eksperimen ini pada umumnya digunakan pada ilmu eksak seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu alam lainnya. Tapi teman-teman, tidak hanya ilmu itu. Perlu diingat ya, metode ini juga bisa untuk penelitian ilmu sosial seperti eksperimen untuk menjelaskan sebuah fenomena. Nah, selanjutnya adalah apa sih tujuan dari metode eksperimen? Nah, tujuan penggunaan metode eksperimen ini adalah agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Juga siswa ini dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah. Nah, dengan eksperimen, siswa juga menemukan bukti kebenaran dari teori sesuatu yang sedang dipelajarinya. Next, apa sih contohnya? Nah, contoh metode eksperimen, di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa ya. Oh ya, perlu diingat ya teman-teman, eksperimen itu tidak hanya dilakukan di dalam laboratorium, tapi juga bisa di alam sekitar dan bahkan lebih banyak gitu. Nah, contohnya adalah untuk mengetahui bahwa tumbuhan ini dapat menerima rangsang, siswa dapat dibawa ke halaman sekolah yang ada tumbuhan sekejut atau mimosa spek. Yang kita kenal adalah putri malu itu teman-teman. Nah, ada juga daun patah tulang atau kamboja. Nah, bila dipatahkan itu, maka tumbuhan itu akan mengeluarkan getah. Begitu pula dengan batang karet yang disadap. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari strategi eksperimen menurut Wirata Putra. Yang pertama adalah adanya alat bantu yang digunakan. Yang kedua adalah siswa aktif melakukan percobaan. Yang ketiga, guru membimbing. Yang keempat, tempat dikondisikan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bisa di laboratorium atau di alam sekitar. Yang kelima, ada topik dan pedoman untuk siswa. Dan yang keenam adalah adanya temuan-temuan baru. Selanjutnya, prosedur eksperimen. Nah, apa saja sih prosedur dalam eksperimen itu? Menurut Rostiah, ada yang pertama adalah perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen. Nah, mereka ini harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen. Yang kedua adalah memberikan penjelasan kepada siswa tentang alat serta bahan yang dipergunakan dalam eksperimen. Yang ketiga, selama eksperimen berlangsung, guru harus menjadi pengawas pekerjaan siswa. Yang keempat,
Setelah eksperimen selesai, guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, mendiskusikan di kelas, dan mengevaluasi dengan tes atau tanya jawab. Selanjutnya, tahap eksperimen. Yang pertama adalah percobaan awal. Nah, pembelajaran di awal ini dengan melakukan percobaan yang didemonstrasikan oleh guru dengan mengamati fenomena alam. Yang kedua adalah pengamatan, merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan percobaan. Nah, siswa diharapkan untuk mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah hipotesis awal. Nah, siswa juga dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil pengamatannya. Yang keempat adalah verifikasi. Dan yang kelima adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan tahap kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. Nah, teman-teman, kalau dalam suatu hal itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kita bahas kelebihan dari penelitian eksperimen. Nah, metode eksperimen ini yang pertama kelebihannya adalah siswa dapat aktif mengambil bagian yang besar untuk melaksanakan langkah-langkah dalam cara berpikir ilmiah. Yang kedua, siswa juga memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Yang keempat, yang ketiga adalah siswa dapat aktif mengambil bagian untuk berbuat bagi dirinya dan tidak hanya menerima kata guru atau buku. Nah, ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Adapun kekurangan metode eksperimen yang pertama, tidak cukupnya alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua adalah memerlukan jangka waktu yang sangat lama. Yang ketiga, sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksperimen karena guru dan siswa ini kurang berpengalaman melakukan eksperimen. Dan yang terakhir adalah memerlukan keterampilan atau kemahiran dari pihak guru dalam menggunakan serta membuat alat-alat eksperimen. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.